Bab 1283, Kegelapan. Kak! Delia bergumam manja. Wajah Laila langsung memucat saat melihat Agam. Kenapa ada dia? Pusat perbelanjaan cukup hangat, tetapi pada saat ini, suhunya anjlok seperti melangkah dari area panas yang menyengat ke area dingin yang parah. Laila, wanita tua, dan yang lainnya menggigil karena kedinginan. Melihat Agam datang, Yana diam-diam menghela napas lega. Orang ini selalu membawakan rasa aman yang tak bisa dijelaskan. Apapun yang terjadi, sepertinya semuanya akan beres jika dia muncul. Ketika dia berjalan mendekat, dia menyadari bahwa aura Agam terlalu dingin. Dengan wajah tenang, ada kemarahan mengerikan yang tersembunyi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun di tempatnya. Dia sudah lama mengenal Agam. Namun, dia jarang melihat Agam begitu marah. Agam! Laila menggeliat bibirnya dan akhirnya berseru lantang. Tampaknya Queenie tidak salah lihat kemarin. Agam memang berada di ibu kota kekaisaran. Apa kamu kenal? Sigit bertanya dengan samar saat meliriknya. Laila mengangguk dan segera mengeluh. Tuan muda Sigit, dia adalah menantu yang direkrut Bibi Cahya. Keluarga Pambudi dipaksa pergi olehnya. Menantu? Bukankah dia yang mengandalkan wanita untuk bertahan hidup? Sigit tersenyum menghina. Dia pikir orang yang terkenal. Untung saja dia menanyakan satu kalimat lagi. Tapi, Tuan muda Sigit, hati-hati. Meskipun dia adalah menantu, saya tidak tahu keberuntungan seperti apa yang dia miliki. Dia sangat populer di kota primadona dan tidak mudah untuk ditangani. Laila sengaja mengatakan ini untuk merangsang hati kompetitif Sigit. Mendengar ini, wajah Sigit menjadi lebih kasar. Aku belum pernah mendengar tentang kota primadona. Tidak peduli seberapa kuat karakternya, dia bukan apa-apa di ibu kota kekaisaran. Kata-kata Sigit adalah fakta. Tidak peduli seberapa kuat raja dari tempat kecil, itu hanya pertarungan kecil. Namun, keberadaan kekuatan ibu kota kekaisaran melibatkan mata pencaharian masyarakat, negara, dan sebagainya. Tingkatannya sangat berbeda. Kekuatan apapun di ibu kota kekaisaran, selama tidak kasar, akan menjadi serangan pengurangan dimensi jika turun ke kota kecil. Baginya, Agam seperti orang kaya baru dari desa yang sedang memamerkan kekuatan di depannya yang merupakan bos dari perusahaan IPO bernilai triliunan. Aku bisa menghadapi orang seperti ini dengan mudah. Sigit berjalan dengan wajah bangga. Nak, hari ini aku akan mengajarimu menjadi orang yang baik. Jangan ikut campur tentang hal-hal yang tidak seharusnya. Sigit tertawa muram. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia merasa tercekik. Saat berikutnya, dia seperti ditabrak langsung oleh kereta penuh lumpur. Tulang-tulangnya hampir patah dalam sekejap. Tubuhnya terbang puluhan meter jauhnya dan dia langsung muntah darah di udara. Dia seperti menghantam genangan lumpur dengan keras. Ah! Beberapa detik kemudian, rasa sakit menyebar ke seluruh tubuh. Dia mengeluarkan jeritan melengking seperti berada di neraka dan dia merasakan kengerian. Laila tertegun. Di antara generasi muda keluarga Wangsa, kekuatan Sigit tidak buruk. Namun, di hadapannya, Sigit dikalahkan begitu saja. Sebenarnya, Agam sengaja tidak membiarkan Sigit mati. Jika tidak, hanya dengan gumpalan energi saja sudah bisa membuat tubuh dan jiwa Sigit berubah menjadi abu dan terbang menjauh. Puluhan preman lainnya ingin bangun dan membantu Sigit untuk melakukan pekerjaan mereka. Namun, saat melihat situasi ini, mereka sangat takut. Mereka semua berbaring di lantai dan berpura-pura mati. Secara khusus, ketika mereka melihat wanita ramping dan seksi yang mengikuti Agam, wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan. Kelopak mata berputar dan pingsan di tempat. Kali ini bukan pura-pura. Benar-benar ketakutan. Siapa yang tidak kenal dengan 4 permaisuri ibu kota kekaisaran? Mereka mengenali bahwa orang itu adalah Zina, putri dari keluarga Nil. Jangankan mereka atau Sigit, kalaupun kepala keluarga Wangsa yaitu Julius datang, dia juga harus tersenyum dan menyapa. Zina mengikuti, tetapi tidak berani melangkah maju. Dia bisa merasakan bahwa Agam berada di ambang kemarahan. Agam mengabaikan Sigit yang berteriak sedih. Sementara Laila yang diam-diam menelepon, mendekat ke arah Isadora dan Delia. Dia berjongkok di depan mereka. Tubuh mungil Delia bergetar. Dia seperti rusa yang ketakutan yang memegang erat Isadora. Agam bertanya dengan lembut. Apa Delia takut pada kakak? Delia menggelengkan kepalanya. Dia menggigit bibir merah mudanya dan menatap wanita tua itu. Dia menatap orang-orang yang tergantung tinggi di sekitarnya. Wajah kecilnya pucat dan lemah. Hati Agam entah kenapa seperti ditusuk oleh jarum. Itu sangat menyakitkan sehingga dia tidak bisa menahan napas dingin. Dia tidak tahu kenapa dia begitu tertekan. Mungkin karena Delia yang terlalu patuh.
Mungkin juga karena Delia mirip dengan Citra. Mungkin juga karena ketakpedulian orang-orang ini, serta penampilan menyeramkan dari wanita tua itu yang membuat hati gadis kecil yang sederhana dan baik hati menjadi gelap. Bagaimana mereka bisa tahan? Melihat Sigit terbang, wanita tua itu sangat takut sehingga dia seperti ranting mati tertiup angin. Dia menggigil dan menarik cucunya untuk pergi. Dia menyadari bahwa Agam sudah melihat ke arahnya. Ini tidak ada hubungannya denganku dan cucuku. Apa yang ingin kamu lakukan? Wanita tua itu ketakutan setengah mati. Namun, dia juga memiliki sesuatu untuk diandalkan. Ada begitu banyak orang. Dia tidak percaya bahwa Agam berani memukul orang tua seperti dia. Wanita tua, cukup sudah, kata Yana dengan nada dingin. Dia tahu bahwa Agam sudah sangat marah. Masalah ini tidak akan pernah bisa diselesaikan dengan mudah. Jika wanita tua itu segera meminta maaf, mungkin akan ada titik balik. Jika tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkan dia atau cucunya. Gadis murahan, aku sudah sangat tua, aku bisa menjadi nenekmu. Bagaimana kamu bisa berbicara denganku seperti itu? Wanita tua itu memarahi dengan getir. Yana mendengus ringan dan tidak lagi memperhatikannya. Wanita tua itu masih ingin terus memarahi. Tiba-tiba, ketika dia melihat Agam mendekat, dia sangat ketakutan sehingga dia berteriak serak. Dia duduk di lantai dan berkata, "Apa yang kamu coba lakukan? Memukul orang?" Saat berbicara, wanita tua itu menjambak rambutnya sendiri. Dia duduk di lantai dan menendang kakinya dengan putus asa. Dia berteriak, "Ada yang ingin membunuh! Penjaga! Dia ingin memukul orang di siang bolong! Kasihan padaku!" Seorang wanita tua yang membawa cucu keluar untuk bermain, malah didorong dan dipukuli oleh seseorang. Apa ada hukum? Dia telah mencoba trik ini berulang kali. Sayangnya, dia bertemu penguasa neraka yang bisa membedakan kebaikan dan kejahatan di dunia dan memahami sebab dan akibat. Agam menunduk tanpa ekspresi pada wanita tua dan cucunya. Dia bertanya, "Kesempatan terakhir, aku ingin mendengar kebenaran." Cucu itu berteriak, "Sialan! Pergi mati kalian semua! Apa salahnya kalau aku menyentuhnya? Kamu harus membiarkanku! Kalian semua harus membiarkanku!" Saat berbicara, cucunya akan memukul Delia. Agam meraih lengannya. Cucunya itu ingin mencakar Agam, bahkan ingin meludahinya. Namun, sang cucu segera bertemu dengan tatapan Agam yang dalam. Kepanikan serta ketakutan segera muncul di wajah ganasnya. Kemudian, dia sangat takut sampai dia menangis. Beberapa anak terlahir untuk menjadi binatang buas. Nada suara Agam tenang. Tidak ada yang tahu apa arti kata-katanya. "Apa yang kamu katakan? Cucuku adalah harta karun di rumahku. Karena kamu berani mengatakan itu tentang cucuku, aku akan bertarung denganmu." Wanita tua itu melompat dan akan mencakar wajah Agam. Bum, bum. Terdengar ledakan langkah kaki yang tergesa-gesa. Beberapa penjaga keamanan melihat situasi di luar kendali. Mereka buru-buru memaksa wanita tua itu untuk pergi. Ketika wanita tua itu melihat mereka mengenakan seragam, dia mengira itu adalah petugas polisi dan langsung berteriak, "Pak, kalian harus mengendalikan orang-orang ini. Dia menindas wanita tua sepertiku dan memarahi cucuku. Tidak mudah bagi cucuku untuk datang dan seluruh keluarga memanjakannya. Dia malah dimarahi dengan begitu kasar. Kalau cucuku merasa trauma, bagaimana aku bisa hidup di masa depan?" "Pak," seorang penjaga keamanan berkata dengan suara pelan, "Lihat, masalahnya jadi sangat besar, lebih baik diselesaikan secara pribadi." Bab 1284, ada karma tersendiri untuk orang jahat. Oke. Tanpa diduga, Agam setuju. Dia melirik wanita tua dan cucunya dan berkata, "Tapi, perlu meminta maaf?" "Minta maaf? Minta maaf untuk apa?" Wanita tua itu langsung meledak dan berteriak, "Bukan cucuku yang memukul orang itu, kenapa harus minta maaf? Apa kamu mengatakan yang sebenarnya?" Mata Agam dalam dan bayangan samar muncul. "Ya, kalau aku berbohong, aku akan menderitakan kerotak. Aku akan tertabrak mobil saat keluar. Keluargaku akan miskin seumur hidupku dan seluruh keluargaku tidak akan mati secara alami." Wanita tua itu tidak peduli dengan hal lain. Dia hanya ingin pergi dan mengucapkan berbagai macam kata-kata kejam. Dia telah menggunakan trik ini berkali-kali. Seringkali ketika dia mengatakannya, orang lain langsung tidak berani melakukan apapun padanya. "Baik." Agam mengangguk perlahan. Benar saja, itu berhasil lagi. Wanita tua itu sangat senang sehingga dia tidak tahu apa yang akan dia dan keluarganya hadapi. Cucunya ditarik sambil berbalik dan mengayunkan tinjunya ke Agam. Dia mengutuk dengan tatapan penuh kekejaman.
Orang-orang di sekitar merasa bingung. Mereka mengira Agam akan melakukan sesuatu, tetapi dia malah membiarkan wanita tua dan cucunya pergi begitu saja. Ini terlalu bodoh. Namun, benar juga. Jika berani menyerang seorang wanita tua berusia 7 hingga 80 tahunan, pasti akan rugi karena perlu membayar kompensasi dan masuk penjara. Setelah wanita tua itu meninggalkan pusat perbelanjaan, dia berkata pada cucunya, "Nak, lain kali saat kamu menghadapi situasi seperti ini, kamu harus membuang es krim secepat mungkin. Kamu harus mengelak. Tidak ada yang bisa berbuat apapun padamu." "Nenek, aku sudah tahu. Hanya gadis kecil seperti itu, aku bisa mengalahkan beberapa dari mereka di kelas. Kalau aku meninju mereka, mereka akan menangis," jawab cucu itu sambil melangkah maju. "Aduh, cucuku sangat kuat dan berani. Bukan apa-apa ini. Ketika aku tumbuh besar, aku akan menyeret mereka ke dalam rumah dan memerkosa mereka." Wajah wanita tua itu berubah dan bertanya, "Dari mana kamu belajar kata-kata itu?" "Dari TV, semuanya dimainkan seperti ini. Inilah laki-laki." "Betul juga." Wanita tua itu segera berseri-seri. Dia membelai rambut cucunya dan berkata, "Cucuku telah menjadi lebih dewasa dan sangat bijaksana." Wanita tua itu menunjukkan ekspresi penuh kelegaan. Saat menyeberang jalan, cucunya berjalan sendiri dan menerobos lampu merah menuju trotoar. Sebuah mobil yang hendak menyeberang jalan langsung mengerem tajam. Mobil-mobil di belakang sama sekali tidak menyadari situasi dan terjadi tabrakan beruntun. "Berapa umur anak kecil itu? Dia menerobos lampu merah. Untungnya, aku mengerem tepat waktu." Sopir itu berkata dengan marah sambil meregangkan kepalanya. "Kenapa kamu memarahi cucuku? Kalau kamu punya kemampuan, kamu bisa menabrakku dengan mobilmu." Wanita tua itu mendekat dan memarahi sopir. Sopir itu menekan amarahnya dan tidak berkata apa-apa. Dia turun dari mobil dan membahas kompensasi asuransi dengan beberapa pengemudi di belakangnya. Cucu melihat balon putih terbang di langit. Dia mengangkat kepalanya dan mengejar balon itu. Dia berlari ke tengah jalan. Melihat mobil-mobil yang lalu lalang, wanita tua itu buru-buru ingin mengejar cucunya. Tiba-tiba, dia merasakan sakit kepala seolah-olah seseorang membelah kepalanya menggunakan kapak secara langsung. Dalam kesakitan, dia meratap dan tersandung jatuh ke jalan. Pada saat yang sama, sebuah mobil tidak dapat menghindar tepat waktu dan langsung menabrak wanita tua itu. Dia langsung terbang sejauh 2 hingga 3 meter. Mobil lainnya ingin menghindari wanita tua itu dan secara tidak sengaja menabrak cucunya. Cucu itu sangat ketakutan sehingga dia ambruk ke jalan dan menangis dengan keras. Pengemudi mobil itu menginjak rem dan akhirnya kehilangan keseimbangan. Dia berguling dan hanya mendengar suara keras. Dia menabrak cucu itu dan menekan kaki cucu di bawah mobil. Dia bahkan menyeret hingga puluhan meter. Jalan semen kecil yang menonjol tak terhitung jumlahnya seperti papan arsip yang menggiling celana cucu menjadi berkeping-keping. Terlihat 4 hingga 5 meter penuh darah. Kalaupun dia bisa selamat, dia akan lumpuh seumur hidup. Di bawah langit malam yang dingin, di persimpangan jalan yang ramai, suara mobil terdengar satu demi satu. Dengan angin malam yang bercampur dengan ratapan sekarat wanita tua itu, terdengar jeritan menyayat hati cucunya dan tangisan kehabisan napas. Ini sangat menyeramkan. Kerumunan bising dan ramai. Di bawah cahaya redup yang tidak bisa menerangi, Agam diam-diam melihat kejadian itu. Zina juga melihatnya. Dia tahu bahwa Agam tidak melepaskan wanita tua dan cucu itu. Kecelakaan mobil, kanker otak, cacat, kemiskinan, bahkan seluruh keluarga tidak akan meninggal secara wajar, akan terjadi satu persatu di dunia sekarang. Kejadian-kejadian itu akan menyiksa wanita tua itu dan cucunya, serta sisa hidup keluarga mereka. Itu sangat kejam. Namun, Zina tidak tahu kenapa. Menghadapi situasi seperti itu, dia tidak merasakan sedikit pun kedinginan. Bahkan, tak ada jejak gelombang dan rasa iba di hatinya. Apa dia terlalu berdarah dingin? Tidak. Hanya dapat dikatakan bahwa akan terlalu mudah jika meninggal begitu saja. Agam memberi mereka 2 kali kesempatan. Namun, itu tidak berguna. Sulit bagi orang yang kejam untuk menjadi baik dari hati. Hanya ketika benar-benar membayar harganya, baru tahu penyesalan. Namun, pada saat itu semuanya sudah terlambat. "Minta pengacara terbaik untuk membantu para pengemudi ini." Suara dingin Agam terdengar dan Zina mengangguk perlahan. Wanita tua dan cucu itu melanggar peraturan lalu lintas dan memprovokasi pengemudi. Jika hukum masuk akal, mereka dapat dihukum karena sengaja memancing perselisihan dan membahayakan keselamatan publik. Kembalilah. Agam berbalik dengan acuh tak acuh dan kembali ke pusat perbelanjaan lagi. Sigit sudah dicampakkan oleh Zina dengan satu panggilan telepon. Sebagai pengkhianat, akhirnya akan menyedihkan. Laila memanggil selir lain. Melihat Zina,
Dia sangat takut sehingga dia melarikan diri tanpa melihat ke belakang. Laila sudah dibawa ke gudang. Ada 3 orang yang menatap seperti patung. Itu adalah orang-orang zina. Laila sudah takut hingga dia kehilangan akalnya dan tatapannya penuh ketakutan. Melihat Agam berjalan mendekat, dia berteriak. "Agam, jangan, aku salah. Aku bersumpah tidak akan pernah muncul di depanmu lagi, tidak akan pernah lagi." Laila pingsan. Dia berpikir bahwa dengan menjilat orang-orang keluarga Wangsa, dia bisa dengan mudah menyingkirkan Agam. Kenyataan memberinya tamparan keras. Keluarga Pambudi menjadi lebih kuat dan lebih kaya dari sebelumnya. Namun, di hadapan Agam, mereka tetaplah bukan apa-apa. Sebelumnya, Laila masih tidak berpikir demikian. Dia berpikir bahwa dia dapat dengan mudah menyelesaikan masalah ini dengan memanggil orang-orang dari keluarga Wangsa, bahkan sekte Lawarnu. Namun, dia baru saja menelepon orang yang statusnya lebih tinggi dari Sigit, tetapi ketika orang itu melihat Zina, dia sangat takut sehingga dia melarikan diri dengan cepat. Laila tidak tahu siapa Zina. Namun, dia tidak buta. Melihat Zina berdiri di belakang Agam, dia segera memahami hubungan antara primer dan sekunder. Bahkan wanita yang begitu kuat dan luar biasa mengagumi Agam. Ketergantungan kecil keluarga Pambudi tampak begitu rendah dan konyol. Dia tidak punya pikiran untuk memberitahu anggota keluarga Pambudi lainnya tentang hal ini. Dia merasakan ketakutan batin yang ekstrem dan hanya membenci dirinya sendiri karena tidak tahu diri. "Agam, aku adalah kakak Citra. Demi hubungan ini, ampuni aku kali ini." Laila tidak peduli dengan harga diri dan martabatnya. Tidak peduli apa yang dia sujud, walaupun itu adalah menantu yang dia pandang rendah dan kritik sebagai menantu pecundang yang tinggal di rumah mertua. Dia hanya ingin hidup dan tidak berani memiliki pikiran lain. "Aku memberi kalian kesempatan untuk hidup, tapi kalian tidak mengingat kata-kataku. Adapun Citra, dia adalah istriku, tapi itu tidak ada hubungannya denganmu." Suara Agam yang terdengar tidak manusiawi membuat orang gemetar ketakutan. Ketiga orang yang dibawa oleh Zina telah bertempur di medan perang sejak mereka masih muda. Mereka terbiasa melihat mayat dan darah. Saat ini, mereka tidak bisa menahan untuk tidak gemetar. "Bagaimana kalian berlatih sejak masih muda?" Agam memandang ketiganya. Ketiga orang itu tidak berani bernapas. Di bawah tekanan sikap mengesankan Agam, mereka yang terlatih dengan baik tidak bisa tidak berbicara bahkan tanpa menunggu izin Zina. "Kami dibesarkan di perbatasan sejak kami masih muda. Kami terlibat dalam perang dan keluarga kami hancur. Setelah dibawa masuk, kami hanya ingin membalas dendam keluarga kami, jadi kami mengadopsi moda pelatihan darah. Misalnya, kami hidup di gurun Gobi sebelah yang punya perbedaan suhu sekitar 50 derajat antara siang dan malam. Kami hidup tanpa membawa pisau selama 100 hari. Kami juga berlari sepanjang 500 km per hari. Kalau nggak selesai, nggak boleh makan. 30 derajat di bawah nol, tanpa tindakan apapun untuk tetap hangat. Kami berendam di lapisan es selama 3 menit, lalu masuk ke air 70 derajat untuk menghangatkan badan. 1 hari dilakukan 3 kali dan berjalan selama 3 tahun. Ambil pisau untuk memotong 1/10 kulit di tubuh setiap hari. Setelah bernanah, oles madu di lukanya untuk memancing lebah untuk memakan nanah." Ketiganya bergantian menceritakan isi pelatihan. Wajah Laila menjadi sangat pucat saat dia mendengarkan dan seluruh tubuhnya berkedut. Dia merasakan firasat yang tidak menyenangkan. "Kirim dia ke sana, jangan pernah kirim dia kembali." Wajah ketiganya agak berubah. Zina juga tidak bisa membantu, tetapi cemberut. Bukan karena dia mengasihani Laila, tetapi pelatihan seperti itu adalah siksaan utama bagi seorang wanita seperti Laila. Bahkan dia mungkin hanya bisa hidup selama beberapa hari di sana. "Aku hanya punya satu permintaan," kata Agam perlahan dan menatap Laila. Matanya yang acuh tak acuh sama menakutkannya dengan iblis di mata Laila. "Dalam waktu 3 tahun, jangan biarkan dia mati." Kata-kata Agam meledak di benak Laila dan Laila langsung menjerit sedih. Bau pesing memenuhi udara. Dia sangat takut sampai mengompol di tempat. Seluruh tubuhnya berkedut dan dia pingsan. Biarkan Laila yang mencintai keindahan, kenikmatan, dan intimidasi pergi ke tempat semacam itu. Itu akan 1000 kali lebih menyiksa daripada membunuhnya. Agam juga tidak lagi memperhatikan. Dia langsung berbalik dan pergi. Delia pasti terangsang dan akan ada trauma di hatinya. Agam tidak akan membuang waktu untuk orang-orang seperti Laila. Dia hanya ingin menemani Delia lebih awal. Bab 1285, di malam hari, ada ternak di mana-mana. Yana, Isadora, dan Delia sementara beristirahat di sebuah kedai kopi. Yamin membawa anak-anak lain dan kembali terlebih dulu. Delia duduk di dekat jendela. Dia melihat keluar jendela pada berbagai macam hal. Mata gelapnya yang besar seolah ditelan malam. Dia penuh kebingungan dan ketakutan.
Isadora duduk di posisi luar, sementara Yana duduk di seberangnya. Kedua gadis itu mencoba berbicara dengan Delia. Saat melihat keadaan Delia saat ini, mereka juga tidak berani berkata apa-apa lagi. Melihat Agam mendekat, Zina mengikuti di belakang. Yana dan Isadora tersenyum sopan pada Zina, yang juga ditanggapi dengan senyuman. Kemudian, Yana menatap Agam yang khawatir melihat Delia. Dia memberi isyarat dan tidak berani berbicara. Aku tidak tahu pandai bahasa isyarat. Untuk apa kamu memberi isyarat? Tanya Agam. Yana menatap jengkel dan seperti menyalahkan Agam karena berbicara omong kosong di depan Delia. Bahkan Isadora dan Zina yang ada di samping juga melemparkan tatapan menyalahkan. Agam menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia tidak menyukai suasana ini. Delia adalah anak dengan pikiran sederhana dan tidak tahan dengan kekejaman sifat manusia. Namun, mungkin itu ada hubungannya dengan pengalaman Agam. Dia bukan seorang yang idealis. Beberapa hal tidak akan tidak terjadi hanya karena kamu tidak mau. Dibandingkan dengan membujuk, Agam lebih cenderung untuk membimbing. Delia, kakak agak takut. Bisakah kamu melindungi kakak? Saat ini, Agam duduk di sampingnya dan mengerutkan bibirnya. Ketiga wanita itu tercengang. Terutama Zina, dia mengulurkan jari-jarinya dan memijat keningnya. Dia sedikit pusing. Apa ini masih merupakan penguasa neraka? Benar-benar seorang ayah yang sedang membujuk putrinya yang berharga. Meskipun penampilan Agam agak murahan, harus dikatakan bahwa itu sangat berguna. Delia langsung berbalik dan melihat dengan mata membelalak. Kak, apa yang kamu takutkan? Bagaimana aku bisa melindungimu? Kalau kamu berbicara denganku, aku tidak akan takut. Bisik Agam. Hanya begitu saja? Delia bertanya dengan tatapan kosong. Ya, Delia sudah lebih berani daripada saat kakak masih kecil. Agam melengkungkan hidungnya dan berkata. Ketika kakak seusiamu, kakak masih memakai popok setiap hari. Ketika lapar dan diganggu, kakak hanya akan menangis. Delia menundukkan kepalanya dan berkata. Delia juga ingin menangis. Delia sepertinya mencoba yang terbaik untuk menekannya. Penampilannya yang pintar membuat hidung Yana dan Isadora masam. Bahkan Zina juga sedikit terharu. Tapi Delia tidak boleh nangis, kalau tidak orang lain akan menggertak Delia. Bulu mata panjangnya yang seperti boneka bergetar ringan dan tetesan embun menggantung di sana. Dia menggigit bibir merah mudanya dan mencengkram tangan kecilnya. Agam melihat penampilan keras kepala Delia dan tidak bisa tidak mengingat wajah Citra. Dia tercengang dan tidak bisa menahan napas. Delia menghapus air matanya dan mendungak. Maafkan aku. Delia tidak ingin kamu bersedih. Agam tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia menyentuh selendang seperti satin milik Delia dan berkata, itu tidak ada hubungannya dengan Delia. Kakak hanya kepikiran akan masa lalu. Masa lalu. Delia sangat asing dengan kata ini. Dia masih muda dan belum memiliki masa lalu. Agam mengangguk dan memiringkan kepalanya untuk bertemu dengan mata jernih Delia. Dia berkata, dulu, ketika kakak beberapa tahun lebih tua dari Delia, kakak juga seperti Delia. Kakak masih ingat bahwa ketika sedang bermain di pinggir jalan, kakak bertemu dengan dua orang tua yang menanyakan arah. Mereka datang untuk mencari orang tua kakak. Kakak membawa dua orang tua itu untuk bertemu ibu dan ayah. Tapi, dua orang tua itu adalah orang jahat. Mereka memukuli ibu dan ayah kakak. Gadis itu bertanya dengan cemas. Lalu, bagaimana? Kakak kesakitan saat itu. Kakak menyalahkan diri sendiri dan merasa bersalah. Tapi, dunia ini memang seperti ini. Ada orang baik dan orang jahat. Lalu, apa Delia melakukan sesuatu yang salah? Sebenarnya, tidak semua pertanyaan ada jawaban dan tidak semua ada jawaban benar atau salah. Agam mengelus kepala kecil Delia dan tersenyum. Sama seperti hari ini. Kalau Delia tidak mengurus masalah ini, apa yang akan terjadi pada Delia? Aku akan sedih. Delia berkata dengan kesepian. Ya, karena Delia tidak tahu apa orang itu baik atau jahat. Kalau Delia pergi begitu saja, pasti akan kepikiran. Wanita tua itu diganggu dan Delia tidak membantu, pasti akan merasa sedih. Sebenarnya adalah hal yang baik untuk melihat seseorang dengan jelas. Delia masih muda dan tidak bisa membedakan orang baik dan orang jahat. Ini normal. Delia perlu memberi diri sendiri waktu untuk belajar berdamai dengan diri sendiri. Saat berbicara, Agam membentangkan telapak tangannya dan berkata, kalau kamu takut, kakak akan selalu melindungimu. Delia juga belajar dari Agam untuk membuka telapak tangannya yang kecil dan lembut. Ujung jari Agam memadat dan menulis sepatah kata di telapak tangannya yaitu penguasa. Delia melihat kata penguasa yang memancarkan cahaya yang tersembunyi di telapak tangannya. Dia merasakan kehangatan yang tak bisa dijelaskan.
Di masa depan, ketika Delia bertemu dengan orang jahat, kepalkan tinju dan panggil kakak dalam hati. Tidak peduli di mana Delia berada atau apa yang kakak lakukan, kakak akan datang untuk membantu Delia. Ini adalah tanda jiwa milik penguasa neraka. Ia bisa melintasi ruang. Tidak ada penghalang yang bisa memisahkan. Kakak, terima kasih. Delia menghapus air matanya dan tersenyum menggemaskan. Dia memperlihatkan kedua gigi harimau kecilnya yang membuat hati orang luluh. Tampaknya telah terbuka. Tanpa gelombang efeknya terlalu besar dan Delia kelelahan. Segera Delia menguap dan tertidur tanpa sadar. Agam dengan lembut menggendong Delia dan berkata pada 3 wanita lainnya. Ayo pergi. Sampai di luar. Angin kencang dan dingin. Delia tidak merasakannya. Dia seperti koala yang tidur dengan nyenyak di pelukan Agam. Senyum tipis muncul di bibirnya. Kenapa kamu mengatakan itu pada Delia barusan? Bukankah terlalu kejam baginya untuk mengetahuinya terlalu dini? Yana bertanya dengan sedikit menyalahkan. Agam melihat ke jalan dan melihat kerumunan yang ramai. Di bawah lampu jalan, wajah orang-orang berkedip-kedip dengan senyum dingin dan tipis. Dia dengan tenang berkata, dunia memang seperti ini. Kalau aku tidak mengajarinya, Delia juga pasti akan ketemu. Yana tidak bisa berkata-kata. Isadora mengangguk ringan. Gadis memang lebih emosional. Mereka hanya ingin menghibur Delia, tetapi mereka juga tidak boleh mengabaikan bimbingan untuk Delia. Hati manusia adalah tempat yang paling gelap. Gina mengangguk setuju. Melihat kegelapan di lampu jalan yang tidak bersinar di kejauhan, dia berkata dengan lembut. Di mana tidak ada lampu jalan, ada ternak di mana-mana di malam hari. Pada saat ini, dia sepertinya mengerti alasan Agam yang gigih memulihkan sebab dan akibat. Balas dendam untuk orang tuanya? Untuk memuaskan keinginan egoisnya sendiri? Tidak keduanya. Namun, untuk membiarkan sinar matahari bersinar ke sudut gelap yang tak terlihat. Ayah! Delia berbaring di pelukan Agam dan tidur dengan sangat nyenyak. Suaranya yang lembut menggumamkan kata-kata kasar. Hati Agam tidak bisa menahan kedutan. Ketika Delia muncul di gerbang panti asuhan, hujan turun di luar dan dia berlumuran darah. Agam membenci ayahnya yang belum pernah muncul sebelumnya. Namun, tidak tahu apa ada faktor tersembunyi di dalamnya. Agam dengan cepat kembali tenang. Dia jadi teringat orang tuanya sendiri. Terlalu banyak ketakberdayaan dan kepahitan yang tercurah dari hatinya. Delia, kakak akan membantumu menemukan ibu dan ayahmu. Agam merasa tertekan dan mengelus kepala kecil Delia sambil berkata dengan lembut. Ketika Agam kembali ke panti asuhan dengan Delia di pelukannya, sudah lewat jam 10 malam. Dia meletakkan Delia dengan lembut di tempat tidur. Dia memakaikan selimut dan memperhatikan Delia dengan tenang. Cahaya bulan yang tersebar melewati awan. Melalui jendela, cahaya itu bertaburan di wajah kecil Delia yang tenang. Agam duduk dengan tenang di samping. Untuk beberapa alasan, Agam hanya menatap Delia seolah-olah dia bisa melihat akhir dunia. Bab 1286, Rencana Tanpa Hati Nurani. Waktu berlalu. Lebih dari 1 jam berlalu. Agam meninggalkan ruangan dengan lembut dan menutup pintu. Kebetulan dia bertemu Yamin yang sedang bersiap untuk pulang. Pak Yamin, pakaian yang kamu beli semuanya telah dibagikan kepada anak-anak, bukan? Agam bertanya sambil tersenyum saat berjalan bersama Yamin. Setiap anak diberi 2 setel. Musim hujan ini pasti tidak akan ada masalah. Mata Yamin penuh dengan rasa terima kasih. Jika bukan karena bantuan Agam, tidak mungkin anak-anak bisa memiliki kehidupan seperti itu. Mereka berdua turun. Di dekat tempat parkir, Agam melihat taman bermain yang kosong. Lampu di asrama anak-anak semuanya telah dimatikan. Baru setelah itu, dia mengeluarkan sebatang rokok dan menyerahkannya pada Yamin. Sejak datang ke panti asuhan, aku sudah berhenti merokok. Nak, jangan terlalu sering merokok, tidak baik untuk kesehatan. Setelah jeda, Yamin menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, tapi, merokok juga merupakan bentuk penyesuaian. Terkadang saat stres, merokok juga tidak masalah. Bukan stres. Agam tersenyum dan menyalakan sebatang rokok. Dia menghela napas. Terkadang yang menghancurkan bukanlah benda, tapi emosi. Betul sekali. Yamin mengangguk dan menatap dalam-dalam pemuda itu dengan senyum bebas di depannya. Anak-anak di panti asuhan dibantu oleh Agam. Mungkin tidak bisa mengubah sepenuhnya hidup mereka, tetapi pada tahap ini, mereka cukup beruntung karena bertemu Agam. Namun, siapa yang akan membantu Agam? Tidak ada. Dia hanya bisa mencernanya seorang diri. Dia perlu menyelesaikannya. Dia hanya bisa memikul semuanya sendiri. Ini adalah ketakberdayaan dan rasa sakit terbesar bagi orang dewasa. Reruntuhan bangunan kecil itu telah dibersihkan.
Fondasi akan dibangun pada malam hari ini dan bahan-bahannya akan dapat memasuki lokasi besok. Bangunan itu akan dibangun dalam 10 hari. Yamin tersenyum dan menyarankan. Nak, aku pikir orang-orang itu juga sangat kasihan. Mereka masih bekerja dan membangun di malam hari. Aku ingin menambahkan lebih banyak biaya makanan akhir-akhir ini sehingga mereka dapat makan lebih baik. Pak Yamin, kamu dapat memutuskannya sendiri. Aku sudah pernah bilang, kamu bisa menghubungiku kalau tidak punya uang. Agam menjentikan puntung rokok dan tersenyum. Dia tidak lagi memiliki keinginan lebih untuk uang. Daripada hanya diletakkan di bank, lebih baik digunakan untuk membantu mereka yang lebih membutuhkannya. Terima kasih. Yamin membungkuk dalam-dalam kepada Agam. Di bawah langit malam, air mata muncul di matanya. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan pergi ke sisi mobil sambil tersenyum. Kamu akan kembali sekarang? Aku akan mengantarmu. Kamu kembali dulu, hati-hati di jalan. Agam melambai dan tersenyum. Dia melihat lampu belakang menjauh. Agam menyalakan ponselnya dan melihat bahwa Yana dan Isadora telah mengirim pesan. Mereka sudah tiba di asrama. Zina kembali ke sanatorium. Di bawah langit malam yang dingin, Agam sendirian. Dia berjalan-jalan di lapangan. Di sebuah ruang VIP di klub berwarna-warni. Ferdi memeluk kiri dan kanan, dengan satu wanita cantik di pelukannya. Di seberangnya, duduk dua orang tua. Mereka memakai kacamata dan terlihat sangat berpengetahuan. Saat ini, mereka juga memeluk kiri dan kanan. Wajah mereka mesum dan wanita yang mereka ancam bisa jadi cucu mereka. Profesor Antono mengulurkan tangannya dan meremas pakaian dalam wanita itu dengan sembrono. Profesor Deska minum dan menyentuh saja tidak cukup. Dia membaringkan wanita itu dan tidak peduli pada orang di sebelahnya. Deska, kenapa kamu buru-buru? Hal-hal baik harus dinikmati di akhir. Profesor Antono mengejek sambil berserdawa. Hei, jangan bicara omong kosong. Cucu Profesor Deska sudah meninggal dan suasana hatinya sedang tidak baik. Biarkan dia melampiaskannya. Ferdi berkata sambil tersenyum. Kemudian, ini juga sudah larut malam. Kenapa kamu memanggilku dan Deska keluar? Katanya ada urusan bisnis. Di mana orang-orangnya? Mengapa belum datang? Profesor Antono berteriak dengan tidak puas. Dia juga sudah ingin melampiaskan secepat mungkin. Aku barusan sudah tanya, 10 menit lagi dia sampai. 10 menit lagi? Siapa yang begitu sombong? Ketua tim konstruksi grup Warna Baru yang bernama Tio. Dia tidak begitu terkenal. Ferdi melambaikan tangannya dan berkata, bisnis seperti apa yang bisa diberikan oleh pejabat kecil seperti itu? Berapa banyak keuntungan yang bisa dihasilkan? Profesor Antono bertanya sambil tersenyum. Sekitar 6 miliar. Sedikit sekali. Apa yang perlu didiskusikan? Aku tidak tahu banyak, tapi bukankah akhir-akhir ini sedikit buruk? Semua bisnis sedang mengalami kerugian. 6 miliar ini dapat dianggap sebagai uang saku. Kata Ferdi sambil minuman dengan tertekan. Omong-omong, sejak dia menetap di Bukit Barat, dia mulai mengalami nasib buruk. Entah itu nasib buruk yang besar atau kecil. Awalnya, dia memiliki 700 hingga 800 miliar uang tunai cair di tangannya. Dia membeli saham secara tidak sengaja. Benda ini memiliki batas atas yang tinggi dan batas bawah yang tinggi. Dia melakukan investasi 400 miliar dan langsung jatuh dalam semalam. Sisa 300 hingga 400 miliar diinvestasikan di berbagai industri. Semua mengalami kerugian. Saham dikurung. Bos koperasi mengumpulkan uang dan melarikan diri. Dia panik dan tidak bisa tidur nyenyak selama beberapa hari. Sekarang dia hanya memiliki 3 hingga 4 miliar di tangannya. Jika bukan karena kekurangan uang, dia tidak akan melakukan bisnis kecil itu. Pak Ferdi, maaf. Jalannya diblokir dan aku terlambat. Pintu terbuka dan Tio masuk sambil tersenyum. Berhenti omong kosong. Ferdi sedang kekurangan uang, tetapi dia membual bahwa dia adalah anggota keluarga Haryanti dan tidak boleh kehilangan gayanya. Dia bersandar di sofa dan berkata, apa kamu membawa kontrak? Saya membawa semuanya. Anda lihat. Tio buru-buru menyerahkan kontrak. Ferdi dengan santai membuangnya ke samping dan berkata, apa kamu tidak lihat bahwa aku minum terlalu banyak? Jelaskan sendiri. Baik, baik. Tio tidak berani marah dan berkata sambil tersenyum. Pak Ferdi, aku baru-baru ini menemukan bisnis. Ada panti asuhan di daerah pinggiran utara. Skalanya tidak besar. Sebuah bangunan telah runtuh dan sekarang perlu dibangun ulang. Tunggu, apa yang kamu bicarakan denganku? Berapa banyak uang yang bisa diperoleh dari panti asuhan? Apa ada lebih dari 6 miliar seperti yang kamu katakan? Ya, aku sudah memeriksanya. Tim konstruksi bernama Grup Mega Abadi dan mereka sangat kaya. Sepertinya aku tahu. Tempatnya di sebuah kota kecil bernama Kota Primadona, bukan?
Ferdi mengusap kepalanya dan bertanya. Katakan padaku, bagaimana rencanamu untuk melakukannya? Aku sudah menanyakannya. Kali ini mereka tidak hanya ingin membangun sebuah bangunan, tapi juga merenovasi bangunan lainnya. Biayanya setidaknya 70-80 miliar. Masalahnya bahan yang mereka gunakan untuk membangun bangunan itu tidak ditarik dari sekitar ibu kota kekaisaran. Oleh karena itu, aku ingin mencuri dan mengubah untuk menurunkan kelas bahan dan menggunakan bahan terburuk. Kemudian, menjualnya pada mereka. Apa kamu menganggap mereka bodoh? Tidak bisakah mereka tahu apa bahannya bagus atau buruk? Ferdi menendang meja dengan marah. Aku sudah menyiapkan pertemuan untuk mengundang tim konstruksi mereka untuk minum kopi besok. Mereka harus memberikan wajah apapun yang terjadi, bukan? Maka kita akan mengambil kesempatan untuk mencampur bahan yang paling rendah. Apa ini akan berhasil? Kalau ketahuan setelah itu, apa barang bisa dikembalikan? Jangan khawatir, masa konstruksi mereka sangat singkat. Rencananya pembangunan kerangka bangunan dalam waktu seminggu. Selama kita mencampur bahannya, bisakah diperiksa dalam waktu sesingkat itu? Masuk akal. Apa bahannya sudah siap? Aku sengaja membawakan contohnya. Tio tidak sabar untuk mengeluarkan batu bata kecil dari tasnya dan menaruhnya di atas meja. Ini dicampur dengan jerami dan ada sisa-sisa yang dipoles oleh bahan sisa. Kemudian, ditekan oleh kompresor. Itu juga diwarnai dari luar. Orang biasa tidak bisa melihat apa-apa sama sekali.